Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kesibukan, pekerjaan, kegiatan sepanjang hari ini, kita bersama-sama mengikuti AMD pagi ini. Hari ini hari Senin. 3 minggu sudah kita lalui bulan Juli ini, dan kita akan memasuki minggu keempat, ya. Puji Tuhan, ya. Hari tahap demi tahap, waktu demi waktu kita lalui, dan berharap kita tidak lalui dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita lalui bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin melanjutkan dari apa yang kita sudah renungkan dalam beberapa minggu terakhir ini. Sekarang kita tiba di Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 sampai 48. Ya. Menarik karena perikop ini mengajarkan kepada kita tentang kewaspadaan atau kesiapsiagaan. Sebelumnya, perikop sebelumnya mengajarkan kepada kita jangan khawatir dengan kehidupan yang kita jalani ini. Jangan khawatir tentang makanan, jangan khawatir tentang sandang, papan, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita butuhkan, karena itu juga dibutuhkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Allah tahu akan kebutuhan itu. Dan kalau Tuhan memelihara burung pipit, Tuhan memelihara bunga bakung, Tuhan juga memelihara bangsa-bangsa yang bahkan tidak mengenal Allah, apalagi bangsa yang dikasihi Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah, umat yang telah ditebus, umat yang telah diangkat, ya, sebagai ahli waris kerajaan surga. Pasti Bapa akan memelihara kehidupan kita. Dan menarik, perikop kita ini setelah Tuhan menyampaikan tentang kekhawatiran, sekarang Tuhan menyampaikan tentang kesiapsiagaan atau menyampaikan tentang kewaspadaan, seperti judul perikop yang digunakan oleh Lukas untuk menggambarkan tentang perikop ini, bicara tentang berjaga-jaga, kesiapsiagaan, dan seterusnya. Nanti kita akan renungkan lebih jauh. Oleh karena itu, sebelum saya mengajak saudara membaca bagian ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, dan juga bersama dengan firman Tuhan sebelum kami melakukan semua kegiatan kami sepanjang pagi hingga petang hari nanti. Dan kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami, memelihara kami, sehingga bukan hanya Tuhan memberkati, menyertai sepanjang hari ini, tapi sepanjang sepekan ini juga kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan firman-Mu yang akan kami renungkan, kiranya Tuhan menjadikan firman ini sebagai benih iman di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan AMD pagi hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya akan membaca bagian dari firman Tuhan ayat 35 sampai ayat 40 saja. Nanti selanjutnya kita akan lihat bagian per bagian, dan saya berdoa kiranya Roh Kudus mengiluminasikan firman-Nya, ya, menyingkapkan, mewahyukan, memberi kepada kita understanding untuk menangkap apa yang Roh Kudus siapkan pada pagi hari ini. Saya ingin membaca ayat 35 sampai 40 saja dari Lukas pasal 12. Hendaklah pinggangmu tetap berikat
dan pelitamu tetap menyala. Sekali lagi ini berhubungan dengan pelita ya. Dalam beberapa hari terakhir ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Nah, sekarang diulang lagi oleh Lukas pasal 12 ayat 35. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sampai di sini ya, demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, lalu kemudian merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari ya, puji Tuhan saudara ya. Nah, menarik perikop ini kalau kita baca, Tuhan itu tidak hanya bicara tentang kewaspadaan dalam kehidupan yang berhubungan dengan kekhawatiran, tetapi menariknya di sini kewaspadaan atau kesiapsiagaan di sini disampaikan Tuhan supaya para murid, saudara dan saya juga dapat mempersiapkan diri. Dan ternyata ini sudah bicara tentang eskatologi, ya, bicara tentang sebuah peristiwa setelah kenaikannya ke surga. Jadi Tuhan menyampaikan sebuah berita yang melampaui perjalanan misinya, yaitu dia lahir, dia mati, dia bangkit, lalu kemudian naik ke surga, dan sekarang ini dia bicara tentang kedatangannya. Dia belum disalibkan, dia belum bangkit, dia belum naik ke surga, tetapi dia sudah menyampaikan tentang kedatangannya yang kedua kali ya. Oleh karena itu, apa yang hendak disampaikan supaya saudara dan saya belajar satu hal, yaitu supaya dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita tetap berjaga-jaga dan melakukannya dengan setia sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan, termasuk di dalamnya adalah ibadah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana hidup ini berbuah menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan ya. Kita lihat perikop ini ayat 35 maksud saya sampai 48. Ini bicara tentang hidup berjaga-jaga dan setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Menarik ya, disampaikan kepada murid-murid, tetapi bicaranya tentang eskatologi. Hendaklah, kalimat ini diperhatikan baik-baik, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, kalau kita mengingat kalimat ini, saudara ingat apa kira-kira? Adakah yang mengingat sesuatu ketika saudara mendengar tentang pinggangmu tetap berikat atau tetap terikat dan pelita itu tetap menyala? Apa yang hendak disampaikan oleh Yesus di sini? Kalau kita melihat dalam perspektif Yunani, maka sebetulnya mengikat jubah pada pinggang itu menggambarkan tentang seseorang yang siap bekerja, atau menggambarkan seseorang yang siap berjalan dalam sebuah perjalanan yang jauh. Oleh karena itu, kalimat yang disampaikan Yesus, hendaklah pinggangmu itu tetap berikat, itu menggambarkan orang yang sudah ready to go, ready to go, ready to work.
ready to walk, ya. Siap untuk bekerja, siap untuk berjalan, siap untuk pergi, karena dia sudah mengikat pinggangnya. Nah, kita akan melihat gambaran ini seperti peristiwa Paskah di dalam kitab Keluaran. Apa yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Keluaran ketika dia menggambarkan tentang masa-masa umat Tuhan akan pergi meninggalkan Mesir di hari atau malam Paskah itu. Apa yang terjadi? Saudara, dalam perspektif ini digambarkan bahwa mereka akan makan Paskah malam itu bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya, dan keluarga besarnya lah, kaum puaknya. Mereka makan di rumah mereka tanpa mereka harus keluar, karena setiap pintu yang sudah dioles dengan darah anak domba itu, atau darah domba Paskah, maka rumah itu dikuduskan, menjadi tanda bahwa malaikat maut yang melewati Mesir tidak akan mampir ke rumah mereka, karena ada tanda darah, tanda penebusan, tanda mereka akan diselamatkan melalui tanda darah itu. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka makan Paskah? Kalau saudara tilik ke kitab Keluaran, maka di sana digambarkan ketika mereka makan Paskah, mereka pinggangnya sudah terikat dengan jubah, ya. Jubah dalam, jubah luar sudah terikat. Yang pertama. Yang kedua digambarkan kasut mereka sudah terpasang. Ya, kasut mereka sudah terpasang. Mereka sudah menggunakan kasut. Artinya mereka sudah mempersiapkan diri untuk pergi keluar dari rumah mereka. Kasutnya sudah terpasang. Kenapa kata terpasang itu dipakai? Karena kasut itu tidak seperti sepatu yang kita pakai hari ini, ya. Sepatu sekarang ada yang menggunakan tali, ada yang tidak menggunakan tali. Dan sebagian besar sekarang, baik orang tua maupun anak muda, mereka lebih memilih sepatu yang langsung plek masuk, tidak lagi harus mengikat. Tetapi pada masa itu kasut itu diikat, saudara, ya, diikat ke kaki, ya, ke betis, sehingga itu membutuhkan waktu. Oleh karena itu dalam masa Paskah mereka sudah menggunakan kasut mereka diikat dengan kencang sehingga ready to go, ready to walk, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Juga dikatakan tongkat sudah ada di tangan mereka. Tongkat ini bicara tentang seorang laki-laki, ya. Tongkat bisa bicara tentang simbol kepemimpinan, simbol pengembalaan, tetapi tongkat itu juga menggambarkan orang yang akan berjalan jauh. Artinya tongkat ini bisa digunakan oleh orang-orang tua, bisa digunakan oleh orang laki-laki, tetapi juga bisa digunakan oleh perempuan yang tua, juga perempuan yang muda, karena perjalanan jauh membutuhkan bantuan untuk membawa mereka supaya perjalanan mereka lebih ringan. Artinya ketika mereka makan Paskah dengan semua kelengkapan jubah, kelengkapan aksesoris, kelengkapan untuk mereka pergi sudah melekat. Apa artinya? Artinya mereka siap berangkat kapanpun. Jadi ketika Yesus berkata, hendaklah jubah atau ikat pinggangmu terikat dan pelitamu tetap menyala, Yesus hendak berkata, kapanpun engkau harus siap sedia. Kalau Tuhan datang yang kedua kali, maka engkau sudah ready to go, ready to walk. Ya, jadi sudah mempersiapkan diri dengan baik. Oleh karena itu, Lukas memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang kesiapan itu merujuk kepada peristiwa Paskah, di mana bangsa Israel yang begitu banyak tinggal di tanah Goshen, malam hari itu makan sambil mempersiapkan diri untuk pergi kapan saja. Kalau Tuhan berkata berangkat tengah malam, mereka sudah ready to go. Mereka berangkat dini hari, mereka ready to go, karena mereka itu sudah siap. Nah, kalau saya berangkat ke Israel, saudara, mampir ke Mesir, lalu dari Kairo menuju ke gereja-gereja di sekitar Kairo, ya, ada gereja gantung, ada gereja sampah,
ya ada gereja, ada sinagoga juga di Mesir. Kita mengunjungi beberapa tempat, lalu kemudian dari Kairo menuju ke Sinai. Biasanya bus itu berangkat jam 1 siang, ya, jam 11 makan dulu, lalu kemudian bisa makan juga dalam perjalanan menuju ke Sinai. Lalu kemudian malam hari jam 9, jam 10 sampai di Saint Catherine. Lalu kemudian mandi, makan, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang siap untuk pergi ke Sinai? Mereka sudah menggunakan long john, saudara. Kalau saya biasanya saya sudah menggunakan pakaian siap untuk berangkat. Jadi sudah pakai jaket, pakai macam-macam, pakai sarung tangan, sarung kaki, ya, sepatu gitu, lalu tidur sambil pasang waker. Lalu kemudian ketika nanti wakernya bunyi, bangun sudah siap, tinggal cuci muka saja karena sudah mandi, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dengan mengikat pinggang itu bicara tentang sebuah kesiapan, kesiapsiagaan kapanpun, ya, bukan dalam kondisi yang lengah. Jadi orang yang menggunakan selengkap senjata Allah, kalau menurut Efesus, adalah orang yang tidak lengah. Mereka berjaga-jaga, kapan saja Tuhan datang yang 2 kali, mereka siap. Oleh karena itu, berjaga-jaga itu bukan bicara tentang hidup dalam ketakutan. Jadi orang yang berjaga-jaga, waspada, bukan berarti dia hidup dalam ketakutan, sehingga selalu berjaga-jaga, rumahnya dijaga, penjaga depan, penjaga belakang, penjaga samping kanan, samping kiri dijaga. Ada beberapa penjaga yang shift 24 jam untuk menjaga rumahnya karena dia ketakutan. Tidak, berjaga-jaga di sini tidak ada hubungannya dengan ketakutan, tetapi ini bicara tentang kesiapan dari umat yang taat, umat yang setia kepada Tuhan, sehingga kapanpun ya Tuhan memanggil, dia siap. Kapanpun Tuhan mengutus, dia siap. Oleh karena itu, saudara perhatikan bangsa Israel ketika ada di padang gurun, mereka selalu siap. Sehingga ketika tiang awan itu bergerak, mereka langsung siap membongkar tendanya. Tidak ada orang yang sebentar, aku ini, aku mau pakai pakaian dulu, aku mau ini. Tidak, mereka selalu siap sedia. Kapanpun tiang awan itu bergerak, mereka selalu sudah siap berangkat. Sehingga tidak ada orang yang left behind atau orang yang ketinggalan karena tidak mempersiapkan diri. Saudara bayangkan, ya, kalau kita bicara tentang 2 juta orang, belum ternak mereka yang bersama-sama mereka berjalan menuju tanah Kanaan, saudara, 2 juta orang, anggaplah 2 juta orang yang membangun tenda mereka, membangun kemah mereka, gubuk-gubuk mereka, lalu kemudian tiang awannya bergerak, lalu kemudian mereka harus bongkar dengan cepat, lalu kemudian mengikuti tiang awan itu. Itu kalau tidak ready to go, tinggalan, saudara. Mereka harus siap sedia, kapan saja tiang awan bergerak, mereka bergerak. Tiang api bergerak, mereka bergerak. Oleh karena itu, saudara, orang yang siap menyambut Tuhan dalam hidupnya akan hidup dengan setia. Seperti seorang yang terus menggenakan ikat pinggangnya dan terus menyalakan pelitanya, karena dia tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi dia ready to go, ready to walk, ya, untuk mencapai destiny dalam hidupnya. Orang yang menyambut Tuhan dalam hidupnya pasti dia setia. Orang yang menyambut Tuhan dalam hidupnya, dia akan hidup dengan ketaatan, bukan mingguan, bukan bulanan, apalagi tahunan. Dia hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, hitungannya itu harian. Harian, kesetiaan dan ketaatannya harian. Bukan hanya ketika merasa dia dekat dengan Tuhan, tetapi juga dalam situasi kondisi yang tidak mudah seperti yang kita rasakan hari ini. Banyak orang merasakan berat, ya, karena roda perekonomian dalam rumah tangga mereka juga berat, ya. Semalam saya dengan istri dan Carlos juga berdiskusi, ya, sedikit menyampaikan tentang
kondisi ekonomi yang sedemikian rupa ya. Kami belajar untuk tidak mengeluh. Kami belajar untuk melewati dengan penyerahan kepada Tuhan, dan berharap Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan memberkati. Oleh karena itu, saudara, kewaspadaan di sini bicara tentang sebuah kewaspadaan tentang iman, spiritualitas, tentang kedewasaan. Orang yang dewasa rohani, orang yang punya iman dengan kuat di dalam Tuhan, pasti dia akan siap sedia, ready to go, ready to walk. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami pada hari ini untuk waspada, untuk berjaga-jaga, bukan karena kami takut, tetapi karena kami hidup percaya kepada Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan sampai pada garis akhir. Terima kasih Bapa, kiranya setiap kami yang mendengarkan firman hari ini adalah orang-orang yang mengikat pinggang, memasang kasutnya, lalu kemudian sudah memegang tongkat di tangannya sambil melakukan semua aktivitas harian, entahkah itu makan, entahkah itu minum, entahkah itu pelayanan, entahkah itu aktivitas bekerja, aktivitas usaha, bisnis, dan sebagainya. Kami siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja. Selamat beraktivitas. Happy Monday. You are blessed.